Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Asri Simatupang, Diani Lestari, dan Astrid Andriani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul artikel Preparasi dan Aplikasi Nanopartikel Kitosan sebagai Sistem Penghantaran Insulin secara Oral. Latar belakang. Insulin merupakan protein terapi penderita diabetes untuk mengontrol kadar gula darah. Bentuk insulin yang ideal adalah oral, akan tetapi sulit diformulasikan dalam bentuk sediaan oral. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan sistem nanopartikulat. Kitosan merupakan polimer yang sangat sesuai untuk sistem penghantaran protein. Karena kitosan adalah polimer alam yang bersifat non-toksik, mukoadhesif, biodegradable, biocompatible, tingkat imunogenitas yang rendah, dan dapat dipreparasi menjadi nanopartikel pada kondisi amin. Adapun pemutasan masalah, belum dilakukannya pengembangan nanopartikel sebagai sistem penghantar oral insulin dengan menggunakan kitosan sebagai bahan nanopartikel. Ruang lingkup penelitian. Pembuatan kitosan dengan metode gelasi ionik 50 mili larutan kitosan dengan variasi konsentrasi 0,1% hingga 0,4%. Ditambahkan larutan TPP dengan variasi konsentrasi 0,1% hingga 0,2%. Pada berbagai rasio volume dengan karakterisasi ukuran partikel, potensial zeta, dan morfologinya. Enkapsulasi insulin pengujian stabilitas, in vitro pelepasan insulin, ex vivo mukoadhesif, dan in vivo bioaktivitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengembangkan nanopartikel sebagai sistem penghantar oral insulin dengan menggunakan kitosan sebagai bahan nanopartikel. Tinjauan pustaka. Insulin diproduksi oleh sel beta pankreas yang berfungsi mengatur penyimpanan gula atau glukasa di dalam tubuh. Mekanisme sistem pengantaran obat rute oral. Pemberian obat rute oral atau peroral diartikan ketika suatu bentuk sediaan diberikan melalui mulut untuk mencapai efek lokal maupun absorpsi sistemik di lokasi tertentu di sepanjang saluran pencernaan. Sumber utama untuk produksi kitosan adalah kitin dan bahan baku untuk pengolahannya tersedia dalam bentuk jumlah yang cukup tinggi melimpah di Indonesia, terutama cakang kepiting dan rajungan, serta kulit udang. Nanopartikel terdiri dari bahan makromolekul dan dapat digunakan untuk terapi sebagai pembantu vaksin atau pembawa obat, yaitu dengan melarutkan, memerangkap, mengenkapsulasi, menyerap, atau menempelkan bahan aktif secara kimia. Polimer yang digunakan untuk membentuk nanopartikel dapat berupa polimer sintetik dan atau alami. Salah satu polimer larut air yang digunakan adalah pada pembuatan nanopartikel untuk pengujian pengobatan adalah kitosan. Baiklah, sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya Diani Lestari. Kepada Diani Lestari saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki metode penelitian. Untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini berupa zetasizer nano ZS, transmission elektron mikroskopi, grid tembaga, centrifuge, wadah tertutup, HPLC,
dan juga glucose reagent kit. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kitosan, tripolifosfat atau TPP, karbon, dapar asam klorida pH 1,2, dapar fosfat pH 6,8, jaringan usus tikus, dapar fosfat salin pH 6,4, dan tikus hiperglikemik. Untuk prosedur penelitian akan diwakili oleh diagram alir penelitian berikut. Penelitian dimulai dengan melakukan preparasi nanopartikel kitosan menggunakan metode gelasi ionik. Nanopartikel yang telah dipreparasi akan dilakukan karakterisasi nanopartikel meliputi pengujian atau karakterisasi ukuran, zeta potensial, dan juga morfologi. Kemudian, nanopartikel tersebut dienkapsulasi oleh insulin. Dilakukan uji stabilitas nanopartikel kitosan insulin, studi in vitro pelepasan insulin, studi ex vivo mukoadesif, studi in vivo bioaktivitas, dan selesai. Selanjutnya, adapun untuk hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh variabel proses pada karakteristik nanopartikel. Berikut disajikan tabel 1, karakteristik nanopartikel kitosan TPP pada berbagai kondisi preparasi. Studi ini dilakukan untuk mempelajari karakteristik nanopartikel kitosan yang dipreparasi pada berbagai variasi konsentrasi dan rasio volume kitosan dan TPP, guna mendapatkan kondisi proses yang optimal dalam mendapatkan nanopartikel kitosan dengan tingkat monodispersitas dan stabilitas yang tinggi. Pada tabel 1, konsentrasi kitosan yang digunakan yaitu 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4%. Untuk konsentrasi TPP, yaitu 0,1 dan 0,2%. Kemudian untuk volume kitosan berbanding TPP, yaitu 5:1 dan juga 2:1. Kemudian di sini di tabel ada Z-average. Z-average ialah menunjukkan ukuran dari nanopartikel. Kemudian ada PI, yaitu indeks polidispersitas, dan juga ada ZP, yaitu zeta potensial. Analisis potensial zeta atau zeta potensial menunjukkan hasil yang relevan dan menguatkan data pola distribusi dan indeks polidispersitas. Nanopartikel pada ukuran yang sangat kecil dan indeks polidispersitas rendah menunjukkan nilai potensial zeta yang tinggi, di atas 30 mV, yang berarti cukup stabil. Sedangkan partikel pada ukuran besar dan indeks polidispersitas tinggi, nilai potensial zeta yang ditunjukkan rendah. Kemudian yang kedua, untuk enkapsulasi insulin. Dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2 ada hasil analisa ukuran partikel dan juga ada hasil analisa potensial zeta. Pada kondisi preparasi yang optimal, dilakukan enkapsulasi insulin ke dalam nanopartikel kitosan. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa nanopartikel kitosan insulin yang terbentuk memiliki ukuran rata-rata partikel 37,4 nanometer dan nilai zeta potensial 36,06 mV. Kemudian, untuk hasil karakterisasi menggunakan TEM menunjukkan bahwa nanopartikel yang terbentuk bersifat relatif sferis dan nanopartikel kitosan berbentuk matriks. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.3 pada foto TEM. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya serang dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Diani. Hasil dan pembahasan yang ketiga, profil stabilitas nanopartikel. Dapat kita lihat pada gambar 4.4. Di situ ada profil stabilitas nanopartikel
kitosan insulin pada penyimpanan 4 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, dan 40 derajat Celcius. Pada grafik tersebut dapat terlihat bahwa stabilitas insulin pada berbagai suhu penyimpanan menunjukkan pola yang hampir sama, di mana kadar insulin dari hari ke-42 menunjukkan nilai yang sama dengan hari ke-0. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nanopartikel kitosan insulin yang dihasilkan memiliki tingkat stabilitas yang baik. Yang keempat, ada profil pelepasan insulin in vitro. Dapat kita lihat pada gambar 4.5 profil pelepasan dari nanopartikel pada media simulasi lambung dan usus. Pada grafik pertama terdapat profil pelepasan insulin pada media simulasi usus dengan pH 6,8. Dan yang kedua, profil pelepasan insulin pada media simulasi lambung dengan pH 1,2. Pada kedua grafik tersebut, vitro pada media simulasi asam lambung dengan dapar klorida pH 1,2 menunjukkan bahwa tidak terjadinya adanya pelepasan insulin pada media. Akan tetapi, pengujian lebih lanjut pada media simulasi usus dengan dapar fosfat pH 6,8 juga menunjukkan terjadinya delay insulin pada media hingga menit. Dan yang kelima, ada profil mukoadhesif nanopartikel. Dapat juga kita lihat pada gambar 4.6 terdapat diagram batang, yaitu profil mukoadhesif nanopartikel kitosan insulin pada 3 variasi formula. Dalam diagram tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa nanopartikel kitosan memiliki sifat mukoadhesif namun relatif masih rendah, dengan 5% sampai 15%, di mana tingkat mukoadhesif ini sangat dipengaruhi oleh formula preparasi insulin nanopartikel. Dan yang keenam, ada profil bioaktivitas in vivo. Dapat kita lihat juga pada gambar 4.7, di sini terdapat hasil uji bioaktivitas in vivo. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa pemberian insulin nanopartikel secara oral dapat mempertahankan kadar gula darah dalam jangka waktu yang lama, meskipun reaksinya sangat lambat dan bertahap. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari artikel ini yaitu dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa nanopartikel kitosan merupakan matriks yang sangat potensial untuk dipergunakan sebagai drug carrier pada penghantaran insulin secara oral. Untuk saran, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efikasi dan toksisitas dari insulin nanopartikel. Mungkin itu saja pemaparan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Saya akhiri presentasi hari ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.